anak itu kan memang perlu bapak ibunya gitu loh. Betul, apalagi anak saya masih kecil banget. Benar, saya nggak bisa ngerti para manusia Indonesia ini. Artinya Pak Bos, sibuk banget sih. Iya. Lagi ngapain sih Pak Bos? Aku lagi banyak berkas klien nih, terutama perkara perceraian. Saya sedih ya, kenapa wanita Indonesia itu ya dalam setiap perkara perceraian seolah-olah sebagai korban penderita. Tapi bener banget ya Pak Bos ya, kalau Pak Bos ke Kopi Joni juga biasanya banyak kan yang datang perempuan kan? Perempuan, hampir tidak ada laki-laki korban wanita. Selalu perempuan yang datang. Aku jadi bingung deh, apa jangan-jangan karena kita wanita itu lemah ya, jadi para pria itu suka segampang itu menindas kita. Wanitanya tidak lemah, tapi perlindungan hukumnya yang sangat tidak bermutu dan sangat lemah. Kita akan bahas lebih lanjut tentang topik ini, tapi sebenarnya kita sapa dulu dong pemirsa dong. Sapa dulu dong Pak Bos. Selamat malam para pemirsa Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah penderitaan para wanita Indonesia dalam perkara perceraian. Malam ini kita juga akan kedatangan teman saya nih Pak Bos. Sangat tangguh sekali setelah menghadapi beberapa cobaan dalam hidupnya. Langsung saja ini dia teman saya Tania Marwah. Nanti ada yang cemburu nggak kalau kita makin dekat? Kira-kira ada yang cemburu nggak? Masih ada nggak laki-laki yang merasa berhak atas dirimu? Berlian kita juga sama nih. Tapi punya aku asli bang, saya nggak asli. Oh, kalau kau sudah milikku pasti akan asli itu. Makanya. Bisa aja. Untuk secantik kamu itu, emang dulu milih cowok nggak mikir-mikir gitu loh. Coba. Dulu waktu kau mikir apa? Gara-gara sesama artis atau apa? Oke, jadi pertanyaannya Pak Bos adalah dulu waktu disuruh untuk menikah, apa faktornya? Pikirannya gitu. Waktu kau memilih cowok itu, apakah yang jelas tidak ada Lamborghini? Apakah hanya bodinya yang jelas bodinya lebih tinggi dari aku, mungkin agak lebih six pack, saya one pack gitu loh. Iya. Enggak, sebenarnya kalau udah sampai tahap ini lebih bijaksana kalau bilang mungkin emang udah jodohnya kali Bang. Apa penyebab perkara perceraian kamu utama? Yang pasti sudah tidak ada ketidakcocokan. Soal duit ada? Tidak. Hah? Tapi anak dua kok bisa nggak cocok, berarti produksi jalan terus. Kalau misalnya punya anak ya memang itu udah takdir Tuhan, yang namanya suami. Sekarang kalau namanya suami istri punya anak ya wajar dong, bener nggak? Nah 5 tahun dan itu kan semua berjalan proses, ada up, ada down. Sampai saya akhirnya di titik yang oke, emang udah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Dan itu butuh waktu 5 tahun saya memutuskan itu sampai. Kamu mulai setelah 5 tahun kamu butuh waktu, apa yang men-trigger akhirnya oke deh ini waktunya untuk selesai. Gitu. Karena akhirnya di titik itu sadar kalau oke memang unforgiven gitu loh. Tidak ada jalan keluar selain berpisah. Udah itu coba diobrolin. Sudah pasti. Berapa tahun kau menahan perasaan itu, menunda? Kan 5 tahun nikah. Berapa tahun? Tahun keberapa kau sudah mau cerai gua nih gitu loh? Kalau sebenarnya aku bukan tipe yang gampang untuk udah nggak kuat mau mundur, nggak gampang Bang. Jadi kalau misalnya sampai titik 5 tahun itu adalah akumulasi. Jadi kalau dibilang dari tahun sekiannya aku nggak bisa jawab karena itu karena kejadian itu tiba-tiba datang gitu kan? Iya. Oke. Jadi sampai udah di titik yang ya udahlah. Gitu. Akhirnya kau gugat cerai. Kau yang gugat ya? Saya yang gugat. Oke. Terus emang tapi waktu lu gugat cerai dia tidak sukarela setuju cerai? Sebenarnya kalau mau diomongin jujur, saya itu dari keluar rumah pertama itu kan bawa anak-anak. Posisi saya memang udah, dia tahulah posisi saya itu memang udah akan menggugat cerai. Walaupun tidak tahu secara pasti, tapi dia tahu keadaan A sampai Z-nya dia tahu. Iya. Gitu. Oke. Ya. Di gugatan itu saya hanya masuk cerai murni atau termasuk hak asuh anak? Dua. Gugatan cerai sama gugatan hak asuh anak. Oke, pengadilan agama putusannya apa? Cerainya dikabulkan. Ya. Untuk hak asuh tidak bisa dikabulkan karena ada
ini apa namanya? Salah teknis. Cacat formil. Salah teknis dari pengacara, betul. Terus? Jadi hak asuh belum diputus. Jadi di sini saya kemudian banding. Sampai sekarang hak asuh itu belum diputus ya? Hak asuh belum. Jadi nggak jatuh ke bapak, nggak jatuh ke saya. Jadi hak asuhnya tidak ada hak asuh. Terus banding. Sekarang lagi taraf kasasi. Banding sudah, banding menguatkan putusan yang awal. Kasasi masih menunggu. Kasasi masih proses. Sejak Anda gugat cerai, itu anak di mana? Di dia. Kenapa kau kasih di dia? Singkatnya adalah saya keluar rumah bawa anak pasti, saya bawa dua-duanya dong. Saya. Tiba-tiba dia menjemput anak saya, bilang mau ajak ke mall. Dan tidak dikembalikan. Oh itu ciri. Itu singkat ceritanya kayak gitu ya. Itu teknik konvensional bagi istri atau suami untuk mengambil anak. Triknya kayak gitu ya. Karena siapapun yang mengambil anak, selama yang ngambil itu adalah bapak atau ibunya, itu kan penculikan. Jadi kalau misalnya nanti si suami itu datang ke mall, dia tiba-tiba sibuk lagi pesan kopi, anaknya duduk di kursi, Anda juga boleh bawa. Gitu. Tapi jangan suruh orang. Kalau suruh orang itu penculikan. Tapi kalau ibunya yang ngambil, itu boleh. Ini semua penyanyi pada dengarin. Soalnya calon korban berikutnya ini. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, aku punya beberapa artikel tentang Tsania Marwa. Kita lihat bareng-bareng, ini dia. Tsania Marwa sedih dibilang ibu tak bertanggung jawab. Nah, bisa klarifikasi nggak sih ini Marwa? Banyak sekali berita-berita kalau kita lihat di media. Mungkin kita semua juga berasumsi, orang-orang media juga berasumsi karena tidak tahu sebetulnya cerita yang jelas seperti apa. Mungkin di sini kamu bisa klarifikasi sama kita semua. Gitu. Sebelum ke sana, sejak diambil anak sudah berapa lama kau tidak lihat anak? Jadi diambil itu tanggal 2 Maret, berarti sudah 1 tahun. 1 tahun kau tidak melihat anak? 1 tahun 6 bulan ya? Ini bulan 7, 1 tahun 4 bulan. Kau berusaha ketemu? Saya pernah datang ke sana sekali. Kemana? Ke rumahnya dong. Ditolak dan saya dipidanakan. Dilaporkan polisi? Dilaporkan polisi. Terus katanya kau pernah ke sekolah? Saya pernah ke sekolah karena saya ke sekolah anaknya yang Terus? saya tahu dong. Ternyata udah nggak boleh masuk sekolah lagi, habis itu sekarang katanya posisi anak saya homeschooling. Agar kamu tidak boleh lihat di sekolah, homeschooling? Mungkin, saya sih nggak tahu deh apa ya. Jadi 1 tahun 6 bulan kau tidak bisa lihat? 1 tahun 6 bulan saya hanya bertemu 2 kali Bang, sempat ketemu. Oh sempat ketemu 2 kali? Di mana? Yang pertama pas ulang tahun dia 25 Maret di mall. 25 Maret tahun ini? Tahun kemarin. Oh tahun lalu? Sama 2 Agustus 2017 dengan dimediasi oleh KPAI. Hanya ketemu sebentar? Ketemu sebentar, sejam doang. Apa orang tua tidak sadar ya bahwa boleh berantem suami istri, tapi anak itu kan memang perlu bapak ibunya gitu loh. Betul, apalagi anak saya masih kecil banget. Benar, saya nggak bisa ngerti para manusia Indonesia ini. Artinya boleh berantem suami istri, tapi karena yang seperti Anda ini banyak loh klien saya. Gitu ya Bang? Nggak semua orang punya jalan pemikiran kayak kita. Nah, Bos. Masalahnya seperti itu. Itu juga karena faktor kelemahan hukum Indonesia. Betul. Nah, itu semuanya bermuara kepada kelemahan hukum di Indonesia. Dan terlalu lama juga. Kalau hukumnya keras, orang takut melanggar pasti akan lebih patuh kepada hukum. Betul. Setuju. Ya? Oke, kita balik lagi ke artikel yang tadi. Kenapa Anda dibilang apa tadi? Dibilang tidak bertanggung jawab. Kurang bertanggung jawab. Apakah benar nggak lo nggak bertanggung jawab terhadap anak atau kepada suami? Kepada anak tadi bilang ibu yang tidak bertanggung jawab. Oke, apa gimana tuh? Ya tanggapannya ya saya tidak setuju lah orang saya sampai detik ini masih memperjuangkan segala macam cara yang bisa saya tempuh kok. Kalau dibilang tanggung jawab, gimana caranya saya bisa tanggung jawab kalau anaknya aja tidak di saya? Oh begitu. Ya dong. Ya karena tidak dikasih kesempatan gitu ya. Dulu waktu nikah kamu ada perjanjian pisah harta nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa? Ya nggak ada sih Bang, ya emang saya, maksudnya gimana sih kita nggak pernah berpikir itu, ya. Nikah untuk Itulah, berpisah, tidak lah. ini pelajaran juga. Mulai sekarang sudah waktunya rakyat Indonesia membuat perjanjian pisah harta karena ya seperti inilah. Kalau saya menyarankan kepada para wanita, termasuk dibikin perjanjian pisah harta, bikin termasuk harta bawaan harus dibagi 2. Kalau diperjanjikan boleh. Menurut undang-undang, harta gonogini itu hanya sebatas harta yang didapat selama perkawinan. Tapi kalau cowok lu kaya, gua nggak mau kawin sama lu. Kalau nggak bikin perjanjian perkawinan. Pokoknya kalau kita pisah, harta bawaan, harta yang didapat perkawinan bagi 2, anak bagi 2. Kalau begitu dari awal, selama dia masih nafsu sama lu, dia akan tanda tangan.
Oke deh.